warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian. Bertemu kembali di channel TMC Vlog. Jika di video dan vlog sebelumnya kita sudah mengupas tuntas helm baru dari KYT, yaitu KYT TT Course ini, dan juga sempat membandingkan antara KYT TT Course ini dengan dua helm KYT lainnya, yaitu KYT Vendetta 2 dan juga KYT NFR. Kini saatnya kita langsung mencoba secara empirik di jalanan. Bagaimana aerodinamikanya, bagaimana kenyamanannya, bagaimana sound level di bagian dalamnya mengenai helm KYT TT Course ini. Kali ini kita akan mencoba menggunakan Kawasaki ER6N. Kenapa saya pakai ini? Karena motor ini gampang untuk lebih dari 60 km per jam, dan juga kita akan coba di akselerasi. Motor ini juga mumpuni untuk menghadirkan akselerasi 60-100 dengan cepat. Kita akan lihat bagaimana reaksi dari helm ini pada saat dipakai ngebut segitu. Tapi kita nggak akan lebih dari 100 km per jam nanti. Itu aja, keep safety riding dan simak video berikut ini. Ya, untuk sesi pertama kita kan akan cobain dua helm KYT ya, yaitu KYT NFR dengan KYT TT Course ya. Saya pasang dua kamera. Oke. Kita akan cobain pasang ini dan kita akan coba perbandingkan kenyamanan antara kedua helm ini dan juga tingkat kebisingannya ya. Cobain KYT NFR gitu ya. Kita akan coba nanti di atas 60 km per jam. Lalu setelah itu kita akan coba ini KYT TT Course. Kayak saya udah siapin di belakang. Seperti yang sudah saya informasikan di vlog sebelumnya, dimana ukuran KYT NFR itu kan sedikit lebih, kita harus pakai sedikit yang lebih tinggi gitu ya ukurannya, karena memang paddingnya tuh lebih kenyal gitu sob ya, dibandingkan dengan TT Course dan juga Vendetta 2. Oleh sebab itu yang saya pakai ini ukurannya XL gitu. Nanti kita akan coba bandingkan dengan TT Course yang ukurannya L ya, mau nggak mau itu sedikit ada perbedaan shell di sana, dimana untuk yang L TT Course itu menggunakan shell kecil, sementara yang untuk NFR dia pakai shell yang besar. Kita akan coba di kecepatan lebih dari 60 ya, 60-70 dikit lah. Itu juga kalau memungkinkan, kalau tempatnya oke. Kita akan lihat seperti apa perbedaan sound yang hadir di dalam ininya sob ya. Kita akan coba dulu. Ini lumayan agak sepi dikit ya, udah 60. Saya pakai ini ER6 karena memang biar gampang dapat speednya sob. Ini udah 80 nih sob. Memang ada kalau di NFR itu terasa memang seret-seret gitu di daerah samping gitu sob ya, di daerah samping helm itu memang berisik sih. Lama-kelamaan ketinggian tuh berisik banget sih. Tuh kayak begini tuh, kenceng ya. Saya 90-an nih. Memang si NFR sih boleh dibilang sih enak gitu ya, lumayan kan, karena bobotnya juga cuma 1500 ya, 1500 gram. Walaupun memang dia double visor dan termoplastik masih shellnya, jadi ya lumrah gitu, logis. Pada dasarnya NFR juga waktu itu sudah cukup cakep dan sudah cukup ganteng gitu ya, dengan range harga sekitar kurang dari 2 jutaan, terutama yang warnanya solid seperti yang hitam solid yang seperti saya pakai ini. Kayaknya cukup segini aja dulu kita pakai. Nanti kita akan coba untuk mengganti atau switch helmnya dengan TT Course dan melihat seperti apa perbedaan kenyamanannya dan juga sound level di bagian dalamnya. Apakah juga ada apa namanya kayak gresek-gresek udara gitu di sini atau enggak ya, kita bisa lihat nanti sob ya. Ya sobat sekalian, sekarang saatnya kita akan cobain TT Course nih ya. Cobain dengan TT Course. Oke, kita cobain. Ini udah 61 nih sob. Sama sih kayaknya ya, suara-suara di samping tuh ya, kena angin apa ya, seret gitu. Ini 61 nih sob, ini 58 km per jam. Tapi pada dasarnya anginnya banyak banget, asli anginnya banyak.
ini kepala saya langsung dingin gitu, apalagi kayak barusan agak sedikit keringetan kan karena masang-masang, terus kena angin tuh. City Course tuh kayak yang banyak banget kayaknya ya anginnya gitu, sehingga melimpah gitu masuk ke dalam. Ntar kita coba di atas 60 ya. Terasa sob. Iya. Memang terasa sih. Ini kecepatan 79 nih. 80, 85, 86. Hampir 90 sob. Gitu di samping tuh kayak seret gitu memang. Nggak kedap-kedap banget memang. Nggak kedap-kedap banget. Cuman ya nyaman sih, lebih nyaman daripada NFR sih, lebih nyaman dari NFR, dan anginnya lebih banyak gitu. Angin yang masuk ke dalam helm tuh lebih banyak banget gitu, dipakai apa namanya kayak yang ini apa namanya City Course ini. Oke. Cukup lah kayaknya segitu juga, tapi kayaknya nanti masih sama sih. Kalau kesenyapannya menurut saya sama dengan NFR. Di samping tuh ada kayak suara seret gitu, suara angin apa namanya ya, apa gitu ya. Terus ya, tapi menurut saya sih kalau untuk ukuran touring sih mungkin masih oke juga sih. Kalau menurut saya sih nggak masalah sih kalau saya sih ya. Masih dalam batas toleransi lah. Oke. Ya tidak berisik banget gitu lah, apalagi kalau ini kan full face gitu. Masih dalam batas toleransi banget gitu. Dan yang pasti helm ini keren banget kan kelihatannya gitu. Coba dari video, cakep banget ya. Nah, kita sudah mulai menyelesaikan perjalanan ini. Jadi seperti itu aja. Nanti kita bahas lagi perbandingannya. Udah pasti kalau menurut saya secara umum tingkat kesenyapannya sama dengan NFR gitu ya. Sama dengan NFR, dimana kalau baru kelihatan di atas 60 km per jam udah bener ya, dimana hadir kayak suara gemerisik angin gitu ya di bagian samping. Saya juga nggak tahu tuh dari daerah mana tuh ya bunyinya ya, daerah mana dari helm gitu ya. Cuma memang ya annoying sih ya, thread gitu terasanya gitu. Ini adalah kali pertama saya juga nih nyobain apa namanya kayak City Course dalam keadaan dynamic, naik motor langsung gitu ya, terus big bike gini langsung. Terus habis itu nyobain di akselerasi yang cukup ya big bike gitulah ya, lumayan oke, City Course oke gitu ya. Value for the money sih kalau menurut saya sih. Helm ini value for the money gitu. Dan udah pasti enteng banget helm ini, enteng banget, terasa banget. Dengan NFR aja udah terasa banget. Jadi memang 50 gram dalam spesifikasi bobot itu lumayan terasa ya kalau di helm itu ya. Jadi itu aja sobat. Ya sobat sekalian, tadi udah kita coba langsung di jalanan dua varian ini, KYT NFR yang sudah 1 tahun usianya, dan ini helm terbarunya KYT yaitu KYT City Course. Pada dasarnya secara dimensi gitu ya, secara dimensi shell harusnya KYT City Course dan NFR itu memiliki dimensi yang sama. Rasanya pada saat dipakai perbedaannya adalah di NFR itu busa yang dalamnya itu sedikit lebih kenyal, sementara untuk KYT City Course itu empuk. Dan kalau menurut saya secara kenyamanan itu prefer ke KYT City Course karena lebih empuk gitu ya. Lalu hal kedua yang mau saya informasikan pada sobat sekalian juga mengenai masalah kekedapannya. Kekedapan suara pada saat di dalam kita udah pakai gitu ya helmnya, baik NFR dan KYT City Course itu boleh bilang mirip-mirip sih gitu ya, mirip-mirip karena mungkin basis desainnya juga sama, sehingga kekedapannya tuh ya nggak kedap-kedap banget sih kalau NFR dan juga City Course ini. Lalu yang kita dengar itu kayak misalkan kayak ada suara turbulensi di daerah kiri dan kanan dari helm ini. Itu yang saya bisa informasikan ke sobat-sobat sekalian ketika membawa helm ini speeding di atas 60 km per jam. Tadi udah kita lihat juga di video. Dan pada saat speednya semakin bertambah itu suara turbulensi di samping itu semakin kencang, dan itu memang logis. Jadi seperti itu. Namun pada dasarnya KYT City Course ini
menurut saya sih lebih enak buat touring. Kenapa? Karena udara yang masuk itu perasaannya sih kayak lebih banyak dibandingkan dengan NFR sendiri. Cuman NFR ini memiliki kelebihan, dia itu double visor, sehingga kalau siang-siang itu kalau sobat sekalian pengen gampang tidak terlalu silo, itu bisa diaktifkan double visornya tersebut. Pada dasarnya kalau saya suruh milih, saya sih lebih suka titik course ya, karena saya juga termasuk yang nggak begitu suka pakai double visor gitu loh. Saya lebih pakai yang single visor. Saya pakai titik. Kalau saya sih prefer pilih titik course. Selain juga alasan value for the money-nya gitu ya. Pada dasarnya kedua helm ini memiliki material dari shell yang sama, yaitu thermoplastik. Itu aja, semuanya sudah saya share ke sobat sekalian. Saya kupas semuanya, perbandingan antara kedua helm ini, baik fiturnya dan bahkan kita sudah coba di jalanan antara KET NFR dengan KET TT Course. Pilihan tetap di tangan teman-teman semua antara dua helm ini, cuman boleh dibilang kedua helm ini cukup keren kalau dipakai untuk naik motor. Itu aja. Semoga bermanfaat. Jika sobat sekalian punya ide saya mesti tes apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga like dan subscribe di youtube.com/tmcblog. Jangan lupa juga follow Instagram kami di @tmcblog. Sampai berjumpa di video dan vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.